Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi kedua, di mana kita akan membahas altcoins. Buat lo yang mencari pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum, bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi, ya. Oke, overall nggak terlalu berbeda jauh, tetapi untuk BNB kita bisa lihat di sini terjadi rally yang cukup signifikan sebesar 4,79%. Sementara untuk Solana terjadi pump sebesar 8,5%, XRP nggak kemana-mana, Cardano rally 1,08%, Dogecoin lanjut lagi koreksi, dan AVAX lagi-lagi nge-pump sebesar 12,4%. Dan ini tentunya lucunya secara Bitcoin dominance malah cenderung naik ya. Coba kita cek di sini ya. Bitcoin dominance itu kita bisa cek. Oh, ini kayaknya CMC rada salah atau mungkin harus kita reload ya. Enggak. Oke. Ini CMC rada salah kayaknya ya, karena kalau kita lihat di sini Bitcoin dominance cenderung lanjut turun. Oke. Seperti biasa kita ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke roster kita hari ini ya, atau lebih tepatnya kita umumkan dulu apa rosternya. Yang pertama adalah Solana, yang kedua ada Manta, ketiga ada Outlier. Ini gue belum tahu fundamentalnya, tapi kita charting dulu aja ya. Lalu BNB dan Phantom. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan makro dulu, buy limit di belakang ya. Buat yang masih baru mungkin belum hafal konten kita seperti apa. Jadi buy limit itu di belakang, di depan makro dulu. Jadi kalau ada yang nanya mana nih nggak dibahas buy limitnya, di belakang ya. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu untuk indeks dolar overall nggak terlalu beda jauh sama tadi pagi ya. Masih di daerah situ mendekati MA50. Harapannya adalah ke-reject oleh MA50 dan lanjut membuat lower low ya. Next, Bitcoin dominance seperti yang tadi kita sudah bahas dikit ya. Dia mulai mencoba untuk daily close di bawah dari MA50. Apabila besok jam 7 pagi dia bisa daily close di bawah dari MA50. Nah, retest 1, retest 2 sebagai resisten di MA50 itu bisa menjadi satu pertanda bahwa ada pelemahan tren dari Bitcoin dominance dan ada possibility mungkin akan mengunjungi lagi MA200 dalam waktu dekat. We'll see ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke roster kita hari ini. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dulu dari Solana. Solana sepertinya tidak peduli Bitcoin koreksi signifikan, dia lanjut membuat higher high ya.
Jadi kita bisa lihat di sini kemarin dia rally 3,92% saat market kebakaran dan hari ini lanjut lagi membuat higher high dan masuknya kategorinya ngepump ya 5,19%. Nggak ada obatnya nih Solana ya. Yang lain cenderung koreksi, dia naik sendirian. Buat yang sudah akumulasi pasti senyum-senyum. Makanya seperti yang gue bilang, at the end of the day saat orang time in the market, bukan timing the market, itu cenderung akan lebih gampang profit dan lebih nggak stres jujurnya ya. Oke, untuk buy limit pertama itu sekarang jadi confirm sama EMA20 di angka 144,14, buy limit kedua di angka 133,8, dan buy limit ketiga di angka 121,68. Untuk posisi futuresnya, jujurnya masih jauh tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu aja. Retest 1, retest 2 di EMA 20 atau di 144,14 kita bisa buka posisi long ya. Target TP masih under construction, belum ada koreksi signifikan, jadi otomatis belum ada struktur baru ya. Next kita geser ke Manta. Untuk Manta dia tembus buy limit 1 dan 2, sempat retest ke buy limit ketiga ya. Jadi untuk sekarang posisi spot di Manta tinggal tersisa satu saja, yaitu di EMA 20, tepatnya di angka $3 lebih 22 sen. Itu untuk posisi spot di Manta ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini dia retest pertama di EMA 20. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $3 lebih 49 sen. Sementara untuk posisi short, kalau besok pagi jam 7 daily close-nya masih di bawah dari $3 lebih 49 sen, kita bisa limit posisi short. Kalau terjadi retest lagi, otomatis kebuka posisi shortnya, target TP-nya di MA 20. Itu kurang lebih setup untuk di Manta. Next kita geser ke Outlier ya. Outlier ini lagi-lagi fundamentalnya gue belum tahu spesifiknya apa. Kita lebih ke pure charting aja for today. Jadi kita lihat di sini ada resisten, struktur kemarin ada di sini lagi sebenarnya ya. Struktur di sini. Bentar, kurang pas. Oke. Nah, jadi untuk buy limit sih sebenarnya mungkin sekarang tinggal tersisa untuk spot adalah buy limit ketiga. Bukan buy limit ketiga, tapi di MA50 yaitu di angka 45 sen. Sementara untuk posisi futures sebenarnya kalau kita lihat di sini tuh ada setup posisi short karena sudah terjadi retest pertama kemarin di angka 55 sen sebagai resisten. Hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP konservatif bisa di MA20. Atau kalau mau sedikit lebih agresif boleh di daily close kemarin yaitu di angka 50 sen ya. Itu kurang lebih untuk di outlier. Selanjutnya kita akan geser ke BNB, dan untuk BNB mirip-mirip kayak Solana tapi nggak se-ekstrim Solana lah ya. Kalau BNB itu masih ke reject lagi oleh 631,3 ya. Jadi masih menjadi resisten sepertinya untuk BNB ya. Nah, untuk posisi spotnya buy limit pertama di 522,4, buy limit kedua di EMA 20, dan buy limit ketiga cukup jauh di bawah di angka 401,4. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 522,4 atau di EMA 20 nanti ya saat dia lebih naik ke atas, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 631,3. Next, Phantom. Ini Phantom juga lumayan asik nih buat yang pasang buy limit kemarin ya. Buy limit pertama kena, kedua kena ya. Jadi buat lo yang akumulasi di dua tempat itu, buy limit pertama profit lumayan ya, 12%-an buy limit pertama. Buy limit kedua yang ekstra ini ya, ekstra gurih kalau kita lihat di sini ya. Dia itu profit sebesar berapa nih? Nggak ketarik. Wow. 28,77% ya. Jadi makanya buy limit jangan dinego-nego. Kalau udah ada ya pasang aja. Kena rezeki, belum kena ya berarti memang belum rezeki aja. As simple as that. Kuncinya menurut gue at the end of the day berpikir jangka panjang. Makin jangka pendek, makin gampang kehajar whales, makin gampang kehajar bandar dan lain-lain ya. Oke, untuk posisi spot buy limitnya masih sama karena belum terjadi daily close ya di atas dari sini. Jadi ini ini kayaknya kurang geser ke bawah sedikit, ini kurang geser ke bawah sedikit, kemarin kayaknya ketarik. Nah, kalau sampai daily close besok jam 7 di atas dari sini ya berarti buy limit geser. Tapi for now buy limit pertama masih di angka 74 sen, buy limit kedua itu di angka 70 sen. Berarti tadi yang buy limit pertama jadi sedikit salah ya, soalnya ketarik ke atas. Oke,
Jadi untuk posisi futuresnya sendiri, kemarin sudah terjadi di tes pertama di angka 74 sen. Apabila pada hari ini terjadi di tes kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 89 sen. Ya. Sementara untuk posisi short, mungkin sekarang setupnya masih nanggung ya untuk posisi short, jadi kita skip dulu aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.